Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai metodika riset pemasaran digital. Dan brand yang kami pilih adalah CR.com. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Saya Rafael Saputra, ada Stanley Stephen, lalu Farel Marcelino, ada Nyoman B. Kresna, dan yang terakhir Jessica Meribel. Survei. Teknik penentuan dan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tiket.com itu dilakukan secara non-probability sampling dengan prosedur accidental sampling. Responden yang menjawab pertanyaan kuesioner itu adalah wisatawan Nusantara yang menjadi pelanggan tiket pesawat di Tiket.com. Responden yang dipilih adalah pemilik akun aktif yang pernah membeli tiket pesawat di Tiket.com. Nah, pemilihan responden ini dilakukan secara kebetulan dengan memberikan kuesioner online kepada setiap akun yang menjadi pelanggan tiket pesawat di Tiket.com. Penentuan jumlah sampel menurut J. Supranto yaitu 5-10 dikali jumlah indikator. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 20 indikator dikali 10, jadi sama dengan 200. Maka sampel untuk penelitian ini mengambil sampel sebanyak 200 wisatawan yang menggunakan situs tiket.com untuk memesan tiket pesawat. Observasi online. Setelah dilakukan survei, tim dari Tiket.com dapat melakukan observasi secara online. Observasi tersebut meliputi kampanye atau event yang mereka adakan, produk yang mereka tawarkan, mengenai perusahaan mereka, dan lain-lain. Dari hasil observasi tersebut, menghasilkan data yang berguna untuk menaikkan penjualan mereka. Misalnya, sebagai contoh, Tiket.com mengetahui bahwa para penggunanya yang sering mereka sebut wisatawan menyukai bila Tiket.com memberikan promo besar-besaran. Lalu berikutnya metode riset yang paling cocok untuk di Tiket.com. Metode riset yang paling cocok untuk Tiket.com yaitu metode riset online dengan menggunakan survei dan observasi online. Karena metode riset ini dipandang lebih efisien baik dari sisi situasi maupun dari segi waktu. Dengan menggunakan metode survei memungkinkan mengumpulkan data kuantitatif dalam jumlah besar, cepat dan mudah disiapkan dan dapat berjalan secara otomatis. Sedangkan metode riset observasi online ideal untuk mengumpulkan data tentang brand awareness dan dapat memberikan beberapa data kuantitatif seputar merek. Untuk contoh kasus yang kami ambil ketika Tiket.com membuat survei online berbentuk pertanyaan simpel seperti apa yang membuat kamu marah ketika di liburan dan apa yang bikin kamu sedih ketika sudah membeli tiket. Dari survei tersebut, Tiket.com dapat mengkomunikasikan pesan pemasaran seperti refund 100% dengan sebuah kampanye bernama Tiket Anti Galau. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sumber daya dan anggaran biaya. Untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam metode penelitian online ini, yang pertama adalah pegawai internal perusahaan, di mana mereka akan membantu perusahaan dalam melakukan survei dengan cara menyebarkan kuesioner berupa Google Form kepada orang-orang sekitar. Terus yang kedua adalah tim peneliti perusahaan, yang bekerja untuk melakukan penelitian atau mengolah data-data yang sudah diperoleh melalui survei yang disebarkan ataupun data yang diperoleh dari hasil observasi online. SDM ketiga yang dibutuhkan adalah business development yang bertujuan untuk melakukan riset terhadap pasar seperti mencari tahu apa yang sedang tren di pasaran dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga business development bekerja untuk melakukan observasi online terhadap pasar. Dan SDM terakhir yang dibutuhkan adalah strategic planner. SDM ini bertujuan untuk mengatur strategi apa yang paling tepat untuk digunakan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Next. Untuk selanjutnya adalah untuk anggaran biaya. Untuk total anggaran biaya yang dibutuhkan adalah yang pertama 180 juta yang sudah menyangkut 50 SDM berdasarkan job desk yang dibutuhkan perusahaan. Untuk biaya riset online, itu totalnya 55 juta yang sudah menyangkut biaya riset online seperti penelitian, perumusan masalah, dan desain penelitian. Selain itu juga ada observasi dan hasil analisis. Dan untuk tools yang dibutuhkan totalnya adalah 80 juta rupiah yang berupa komputer, handphone, dan jaringan internet yang dibutuhkan untuk melakukan riset secara online. Yang terakhir adalah biaya survei dan observasi online. Sebenarnya untuk biaya ini tuh bisa gratis, tapi jika perusahaan ingin hasilnya lebih maksimal dan memperoleh responden yang lebih banyak, maka perusahaan dapat menggunakan ads seperti Instagram ads, Facebook ads, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya untuk
tools yang digunakan yang pertama tuh adalah Google Analytics. Google Analytics dapat digunakan untuk melakukan observasi online, di mana laporan Google Analytics dapat mengidentifikasikan peluang guna meningkatkan konversi dan meningkatkan keterlibatan perusahaan tiket.com. Tools yang kedua adalah Google Form. Google Form digunakan untuk melakukan survei, di mana nantinya pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan akan dibuat di Google Form yang nantinya akan diberikan kepada responden sekitarnya. Selanjutnya adalah media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Tools ini dibutuhkan untuk melakukan riset online dan juga observasi online, di mana media sosial tersebut memiliki banyak pengguna dan juga mudah untuk dijangkau. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Google Ads. Google Ads atau Facebook Ads dan lain sebagainya. Tools ini digunakan untuk menjangkau responden lebih banyak ketika melakukan survei secara online. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih.